dan observasi lapangan adat budaya Lampung mahasiswa UM Metro. Hari ini hari Senin tanggal 15 Mei, diskusi di Keraton Keagungan, beberapa mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Metro yang mau ada Metro dalam mereka pendalaman masalah adat budaya Lampung, terutama masalah nilai-nilainya yang telah kita lakukan cukup panjang hari ini. Ya mungkin ada tanggapan dari Dimas sebagai wakil Mas. Terima kasih Bapak. Tanggapan saya yang pertama di sini sangat luar biasa ya, dari segi bangunannya dan kemudian kebersihan sangat bersih, bangunannya sangat megah, dan kemudian pelayanan atau penjelasan dari sumbernya cukup jelas dan cukup rinci. Terima kasih Bapak. Dan kemudian di sini benar-benar kental sekali ya kebudayaan Lampung dari para leluhur sampai diturunkan sampai sekarang ya tahun 2023 ini. Saya di sini bisa melihat bahwasanya ada peninggalan-peninggalan kuno dari para leluhur Lampung, dan kemudian masih banyak sekali, mungkin saya belum eksplor ya. Setelah ini saya akan eksplor lagi secara mendalam terkait bangunan Keraton Keagungan Lampung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan, kami mahasiswa UM Metro Pendidikan Sejarah semester 6. Ini tertera, ini Pak suratnya dan kita resmi. Kedatangan kami pertama ke sini ingin silaturahmi Bapak. Kemudian yang kedua kalinya kami ingin observasi terkait tugas mata kuliah perkembangan kebudayaan yang ada di Lampung Bapak. Nah, dan kemudian kami searching di browser internet itu rumah Keraton atau Keraton Keagungan Lampung ini menjadi objek kami Bapak. Kami sangat cukup tertarik Bapak di sini Bapak. Iya. Dan kemudian ya kami ingin izin wawancara Bapak. Ya, silakan Marco. Yang pertama ya mungkin langsung saja Bapak untuk penjelasan terkait Keraton Keagungan Lampung itu bagaimana sih Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dimas ya, Dimas, Arif, Tiara, Wanda ya, dari Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, jurusan sejarah. Wabil khusus sekarang mengambil mata kuliah pengembangan materi objek wisata budaya. Ya, Keraton Keagungan ini adalah salah satu warisan adat budaya Lampung, khususnya Lampung Pepagun, yang diwariskan secara turun-temurun baik secara adat maupun secara nasab ya. Jadi dia ada warisan itu, ada warisan nasab berdasarkan darah dan sabab adat, sabab ilmu juga. Jadi warisan nasab dan sabab. Nah, Keraton Keagungan ini kebetulan memang kita mendapat warisan baik secara darah maupun secara sabab adat budayanya, ilmunya juga turun-temurun ke kita ya. Jadi ya alhamdulillah ini juga dapat kita kembangkan karena nilai-nilai budaya itu kan jati diri bangsa Indonesia. Dan nilai-nilainya itu jati diri bangsa Indonesia yang harus tetap kita pertahankan dan kita perjuangkan untuk tetap lestari dalam jiwa setiap anak bangsa Indonesia. Apa sih jati diri bangsa itu? Jati diri kan adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan dalam jiwa kita ya. Karena pada hakikatnya manusia itu kan mempunyai jiwa ya. Jiwa itu kan sebetulnya jiwa rohani itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa. Nah, itulah nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalamnya ya, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Itulah jati diri yang harus dipertahankan. Nah, kalau jati diri kita kuat, bangsa Indonesia akan kuat karena dari jati diri itulah timbul perilaku jasmani kita. Dari jati diri itu mengalir kepada kemampuan intelektual kita, mampu mengalir kepada gerak langkah kita dalam perjuangan di bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Jadi, nah oleh karena itu Keraton Keagungan ini merupakan salah satu juga sekarang merupakan objek ya, objek wisata, objek pendidikan, dan Unila sendiri ingin membuat Keraton Keagungan salah satu laboratorium pendidikan budaya, adat budaya gitu ya. Karena ya sampai sekarang memang
banyak guru-guru besar, profesor, baik yang punya profesor yang punya jabatan di universitas masing-masing, wakil rektor itu kalau nggak salah sudah 33 yang kesini kan. Kalau seluruh guru besar itu mungkin ada 50 atau 60 yang guru besar ya, baik dalam maupun luar negeri. Dan alhamdulillah juga mungkin salah satu gitu kedaton yang dikunjungi oleh 24 duta besar dunia yang ada di dunia itu ya Kedaton Keagungan. Sebagai tanpa kita undang juga loh, mereka datang sendiri dengan acara yang lain ya, mereka hadir ke sini. Dan beberapa menteri pun hadir ke sini yang umumnya ya sering ya. Baik mereka hanya kunjungan biasa maupun kunjungan budaya, sekaligus mereka mungkin juga melaksanakan budaya adat kemuafian, pengangkatan kerabat di sini ada beberapa gitu kan. Yang kita lihat di sini bahwa kenapa adat budaya Lampung ini mempunyai daya tarik gitu, khususnya yang ada di Kedaton Keagungan, karena nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam semua itu tetap kita lestarikan. Nilai-nilai budaya itu kayak sebetulnya yang merupakan juga jati diri bangsa kita, jati diri kita sendiri. Itulah yang mempunyai cahaya tentunya, menyinari kita, menyinari bangsa Indonesia ini gitu. Kalau jati diri kita hilang, ya tentu bangsa Indonesia tidak akan ya seperti sekarang kan. Hampir jati diri kita bangsa Indonesia kan hampir longsor semuanya kan. Kalau kita lihat kenapa bangsa ini selalu ribut segala macam kan. Tujuan proklamasi pembangunan kita sudah 70 tahun merdeka masih belum tercapai, jauh dari pencapaiannya sebagaimana diungkap dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 itu, mentutup mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu pasti jauh dari panggung dari api. Kenapa? Karena merosotnya jati diri ini semuanya gitu lah. Jadi makanya bagi mahasiswa itu harus tetap memperdalam ini agar jati diri bangsa kita tetap berjalan dengan baik gitu ya. Ya benar-benar ingin mengeruk informasi terkait Kedaton Keagungan ini. Dan kemudian nanti Pak, untuk alamat lengkap daripada Kedaton Keagungan ini di mana sih Pak? Jalan apa, nomor gitu Pak? Ya kan di Google ada itu itu ya. Di sini kan tadi lewat sini kan harus dilihat itu. Dilihat ya kan jalan Sultan Haji juga dari kita kan nomor 45 Kedaton Bandar Lampung itu kan ada itu ya. Untuk kepemilikan Bapak, mohon maaf, ini Kedaton Keagungan itu ya kita pengelola. Ya keturunannya dong, katanya disebutkan tadi kan ya keturunannya Pak. Kita jadi pewaris aja, pengelola ya, bukan pemilik, ya pewaris gitu. Pewaris adat budaya, dan adat budaya ini ada sarana adatnya, termasuk Kedaton ini kan sebelumnya merupakan suatu istana adat, rumah adat dan sebagainya. Itu kan kelengkapan daripada budaya kedatuan gitu loh. Jadi dia itu tidak ada kedatuan, tidak ada kesultanan tanpa istana gitu kan. Kalau dia tidak ada istananya, tidak ada rumah adatnya kan, ya bukan kedatuan, bukan kesultanan, dia kan gitu. Dan rumah adat itu, istana adat itu mempunyai ciri khas. Tidak bisa rumah BTN, hanya kita buat tempel gitu kan, rumah adat gitu kan. Memang dia ada mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi karena leluhur kita membuat suatu rumah adat, istana adat, keraton itu mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya sekedar bangunan berbentuk bangunan saja, tapi dia mempunyai nilai sehingga dari nilai-nilai itu akan tercermin nanti, akan bersinar dengan sendirinya. Ya. Kemudian untuk sekarang pemanfaat dan fungsinya itu jadi apa sih Pak? Objek ya tadi ya. Ya tadi kan di Google kalau you belajar sebenarnya sudah banyak itu. Jadi kan memang kita adalah melestarikan nilai-nilai adat dan nilai-nilai adat yang terkandungnya. Jadi kita memang di samping memang untuk acara-acara adat kita yang memang secara rutinitas dan secara ini memang sudah ada di kita ya, kita lakukan terus menerus juga
kita menerima kunjungan-kunjungan kan, baik kunjungan terutama kunjungan dalam rangka pendidikan seperti ini kan. Udah banyak mahasiswa, hampir seluruh mahasiswa universitas di Lampung maupun luar Lampung ini yang datang ke sini dalam rangka penyusunan tesis, baik dia S1, S2, S3 gitu kan, banyak yang sini. Banyak sekali. Di Google itu kalau Anda baca sendiri di situ kan, di Google ada videonya juga kan. Di Google Kedatun Keagungan, pelajari nanti semuanya di videonya ada di situ. Ya jadi melihat ini bukan dia melihat dia sebagai bangunan saja, bukan bangunan saja, karena di dalam bangunan itu terdapat nilai-nilai gitu kan, mempunyai nilai-nilai yang sangat dalam ya, dikaitkan dengan adat budaya, karena adat budaya ini kan untuk membentuk kita juga manusia yang beradab. Oleh karena itu founding father kita mengatakan bahwa salah satu Pancasila itu digali dari adat budaya bangsa kita, nah, terutama sila-sila ketuhanan dan kemanusiaannya kan, itu kan yang ada ya. Untuk sekarang itu ini masih sudah cagar budaya atau masih gimana Pak? Ya tidak, karena di lola kita kan kita tidak, kalau cagar budaya kan milik negara kan, jadi kan kalau tidak dong kita kan memang mengelolanya langsung dan memang ya kebetulan kita juga tinggal di sini ya kan secara langsung kan, jadi sehingga dia bisa bermanfaat bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi guru-guru besar yang ingin mendalami masalah adat, nilai-nilai terutama ya, nilai-nilai adat budaya kita. Jadi kan yang di Indonesia ini sekarang hampir hilang kan nilai adat budaya kan, bukan budayanya bisa saja sekarang ini, walaupun dia dengan kolaborasi pun karena sebagian seniman kita tidak menguasai nilai-nilai. Kadang-kadang kolaborasi itu menyimpang dari pakem adatnya, kayak di Lampung kan laki-laki pakai sarung tapis, sedangkan pakem sarung tapis itu kan untuk perempuan, iya kan? Jadi kan kita menyimpang dari pakemnya. Kalau bagi orang yang mengerti dan menghayati, pakem itu kan sebetulnya mendapatkan sesuatu dari atas gitu loh. Tidak berani dia, tapi bagi yang tidak mengerti kan kasihan. Ya, kemudian ini Pak, untuk potensinya objeknya ini itu luasnya ya ini hampir 1 ekor kurang sedikit. Kemudian bentuk ya dalam objek ini ada apa aja sih Pak? Banyak kan, kita ada museum, ada sarana-sarana adat kita kan. Sarana adat kita ini kan lebih dari 100 macam gitu, lebih dari 100 macam ya. Dari pakaian, dari ala-ala, dari persenjataan itu lengkap gitu. Ya baik dia memang dari turun temurun yang memang kita miliki, maupun ada hal-hal mungkin yang kolaborasi baru ada juga kan gitu. Hibah orang atau bapak koleksi sendiri Pak? Itu kan memang dari keturunan. Kalau sarana adat itu memang turun temurun, diwariskan oleh leluhur kita beserta sarana adatnya. Karena sarana adat ini yang dinamakan sarana adat itu sebetulnya tidak bisa kita beli dari luar gitu loh ya, karena tapi ada juga itu namanya kan koleksi ya, ada juga koleksi. Tapi kalau sarana kelengkapan adat itu tertulis. Seorang sultan tuh alat-alatnya ini pakainya begini. Kalau dia umpamanya pangeran pakainya ini, payungnya aja hanya 2 kan. Kalau sultan payungnya 4 dan sebagainya gitu. Ya. Untuk pembangunan ini kira-kira Pak itu ya, masa jadi ini kan sudah turun ya, cuma kita rehab aja lagi, perbaiki sesuai dengan perkembangannya. Cukup seperti itu.